Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dalyana berbagi dimanapun saja berada, khususnya kepada adik-adik mahasiswa program sarjana atau S1, juga kepada Bapak Ibu orang tua yang memiliki putra-putri atau mungkin cucu berstatus sebagai mahasiswa sarjana atau program sarjana atau S1 dari Detik Edu yang ditulis oleh Saudari Kristina pada hari Rabu 29 Desember 2021 pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ada informasi beasiswa Cargill Global Scholarship. Besarannya lumayan, bukan lumayan lagi nih, 35.600.000 rupiah atau 2.500 US dollar. Kalau dengan kurs 14.000 itu sekitar 35.600.000, itu untuk selama 2 tahun. Nah, kalau 35.600.000 setahun berarti kalau 2 tahun 71.200.000 rupiah. Adik-adik atau Bapak Ibu tertarik untuk mendapatkan beasiswa ini, informasinya ini kuotanya 10 mahasiswa dan mahasiswa Indonesia. Tentu untuk mahasiswa di luar Indonesia ada lagi ya, tapi untuk mahasiswa Indonesia disediakan 10 kuota, 10 orang mahasiswa. Nah, bagaimana persyaratan atau ketentuan dan juga apa saja yang perlu dipersiapkan serta bagaimana cara mendaftarkannya atau mendaftarnya secara online. Nah, insya Allah akan saya bagikan melalui share screen yang sudah kami siapkan. Nah, jadi lagi nama beasiswanya adalah Cargill Global Scholarship. Ini diperuntukkan bagi khusus mahasiswa ya, program sarjana atau S1. Tadi sudah saya sampaikan, ini Detik Edu ya, Saudari Kristina, Rabu 29 Desember 2021 pukul 13.30. Besaran beasiswa ini 35.600.000 rupiah atau 2.500 US dollar atau dolar Amerika Serikat selama 2 tahun. Menarik sekali ini, apalagi suasana ekonomi seperti ini, tentu beasiswa sangat membantu, baik untuk para mahasiswa atau Bapak Ibu orang tua dari keluarga mampu pun membantu, apalagi keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu, saya mengajak mari untuk mendaftar di program beasiswa Cargill Global Scholarship ini. Berikut adalah ketentuan dan persyaratannya. Jadi Jakarta, beasiswa Cargill Global Scholarship 2022 kembali dibuka bagi mahasiswa S1 dalam negeri. Beasiswa ini memberikan tunjangan kuliah hingga 35 juta rupiah. Dilansir dari laman Cargill Global Scholarship, nanti kita lihat ya, Rabu 29 Desember 2021. Jadi bahwa Cargill Global Scholarship ini adalah merupakan program pengembangan kepemimpinan selama 2 tahun yang memberikan dukungan keuangan selain pengembangan kepemimpinan dan bimbingan pribadi. Program ini bertujuan untuk membangun jaringan global para pemimpin masa depan yang akan berkontribusi dalam memajukan bisnis, pertanian, dan ketahanan pangan. Mulia sekali ini ya.
Nah, komponen beasiswa itu tunjangan tahunan sebesar 2.500 US dollar atau sekitar 35,6 juta atau 35.600.000. Kurs per dolarnya itu 14.253,35. Nah, hingga atau selama 2 tahun. Juga yang kedua ada seminar kepemimpinan selama 3 hari gratis selama tahun pertama program. Ada seminar kepemimpinan global gratis yang akan diselenggarakan di salah satu lokasi global Kargil selama tahun kedua program. Keempat, mendapatkan mentor dari pemimpin Kargil. Kelima, menjadi anggota komunitas alumni Kargil Global Scholarship. Ini komponen beasiswa. Komponen beasiswanya di samping ada 35.600.000 selama 2 tahun, juga ada seminar, ya, ada mendapatkan mentor, menjadi anggota alumni Kargil Global Scholarship. Nah, persyaratan umum, ini persyaratannya tolong diperhatikan. Kalau memang nanti adik-adik mahasiswa atau bapak ibu yang putra putri atau mungkin cucunya memenuhi syarat, bisa segera mendaftar. Persyaratan umum yang pertama merupakan warga negara atau penduduk tetap Indonesia. Tentu ditunjukkan nanti dengan KTP atau fotokopi KTP. Terdaftar di salah satu perguruan tinggi mitra. Jadi tidak semua perguruan tinggi, ini ada 10 perguruan tinggi mitra. Perguruan tinggi mana saja nanti kita lihat. IPK minimal 3,0 dengan skala 0 sampai 4 untuk semester pertama. Yang keempat, aktif dalam kegiatan sosial dan kemahasiswaan dan menunjukkan potensi kepemimpinan. Kelima, membutuhkan bantuan pendidikan. Keenam, merupakan mahasiswa penuh waktu, yaitu mahasiswa reguler. Yang ketujuh, wanita dan difabel dianjurkan untuk mendaftar. Jadi artinya ini diutamakan ya, jenis kelamin wanita dan yang memiliki difabel atau difabel, ya. Jadi berjenis kelamin wanita dan difabel itu dianjurkan atau diutamakan, dianjurkan untuk mendaftar, itu berarti diutamakan. Nah, daftar perguruan tinggi mitra, jadi ada 10 perguruan tinggi ya, jadi ini beasiswa Kargil Global Scholarship terbuka bagi mahasiswa S1 yang terdaftar dalam perguruan tinggi mitra sebagai berikut. Nih ya, jadi ada 10 perguruan tinggi. Jadi kalau adik-adik tercatat sebagai mahasiswa di 10 perguruan tinggi ini bisa mendaftar, kalau tidak ya mohon maaf tidak bisa ya. Nah, jadi yang pertama IPB, Institut Pertanian Bogor. Kedua, Institut Teknologi Bandung atau ITB, ini khusus mahasiswa program atau jurusan biologi. Jadi di ITB tidak semua jurusan, hanya khusus biologi. Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, khusus mahasiswa biologi dan teknik lingkungan. Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro atau Undip, kalau ini tidak ditentukan jurusannya berarti semua jurusan bisa ini. Kemudian Universitas Gadjah Mada atau UGM, Universitas Hasanuddin atau Unhas, Universitas Lampung atau Unila, Universitas 11 Maret atau UNS, ke-10 Universitas Sriwijaya atau Unsri di Palembang. UNS ini di Solo ya. Hasanuddin ini di Sulawesi Selatan. Kalau UGM di Yogyakarta, Undip di Semarang. Nah, mahasiswa sarjana tahun kedua, di angkatan 2020
di salah satu bidang berikut. Jadi ini program-programnya ya. Akuntansi, akuntansi khusus mahasiswa UNHAS, UNILA dan UNSRI, tolong dicatat ini ya. Jadi kalau tidak memenuhi ini ya tidak bisa mendaftar ya. Kemudian bidang teknologi terkait teknologi pertanian, bidang terkait pertanian, bidang terkait peternakan, biologi, manajemen bisnis. Artinya kalau jurusan 2, 3, 4, 5 ini bisa untuk semua perguruan tinggi ya. Kemudian kelima, manajemen bisnis. Ini khusus mahasiswa UNHAS, UNILA, dan UNSRI. Ilmu komputer itu khusus mahasiswa UNHAS, UNILA, dan UNSRI. Teknik semua termasuk. Semua teknik itu termasuk untuk mahasiswa UNHAS, UNILA, UNSRI saja. Kemudian teknik lingkungan, bidang terkait perikanan. Kemudian yang ke-11 kedokteran hewan. Jadi ini tolong diperhatikan ketentuan-ketentuan ini ya. Jadi ini universitasnya atau perguruan tingginya, universitas dan institut ya. Dan ini untuk program studi atau jurusannya. Nah, kemudian beasiswa Cargill Global Scholarship ini diberikan kepada 10 mahasiswa Indonesia. Jadi 10 mahasiswa Indonesia. Pendaftaran dapat dilakukan paling lambat, nah ini paling lambat, masih lama ya, pada Jumat 20 Mei 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun wawancara dijadwalkan pada pertengahan Agustus 2022 dan hasilnya akan diumumkan pada September 2022. Semoga yang mendaftar beruntung atau berhasil. Amin amin ya robbal alamin. Tapi kalau tidak mendaftar jangan berharap. Ya. Jadi mendaftar dulu baru berharap, berdoa ya. Mudah-mudahan beruntung mendapatkan beasiswa ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya mendaftar secara online? Nah, ini. Coba perhatikan, jadi caranya mendaftar pertama, buka di Google pencarian, kemudian ketik alamat ini, jadi https //www.cargillglobalscholars.com atau /participating countries Indonesia FAQS . Tolong boleh dicatat atau difoto dulu ya. Nah, maka kalau dibuka ini nanti kita klik akan menuju ini. Bahasanya kalau ini misalnya muncul bahasa Inggris, silakan boleh diterjemahkan, di atas ada pilihan bahasanya. Silahkan kalau mau berbahasa Indonesia ya klik ini bahasa Indonesia, perlu klik di sini selalu terjemahkan. Jadi supaya selalu kalau muncul apapun itu bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau FAQ Indonesia, bahasanya Indonesia nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di bawah ada apa yang ada di sini, yang ditulis di Detik Edu tadi, ada semua di sini. Nah, karena kita mau mendaftar ya cari di paling bawah itu, tapi nanti bisa kita baca semuanya ya. Tapi singkat saja karena ini sudah saya bacakan tadi. Nah, kemudian klik baca selengkapnya. Nah, kalau klik baca selengkapnya maka nanti akan muncul ini. Nah, ini untuk petunjuk ya,
untuk memulai aplikasi Anda harus mendaftar online. Dan sebelum mendaftar online itu membuat akun terlebih dahulu. Selain aplikasi Anda, dokumen pendukung berikut yang tercantum di bawah ini harus diunggah atau dilampirkan ke formulir aplikasi online dalam format doc atau doc pakai X atau PDF atau JPG. Ini formatnya, jadi dilampirkan nanti. Apa saja yang dilampirkan? 2 buah pernyataan pribadi, kemudian transkrip nilai dari semester 1 sampai 3, kemudian transkrip ketika di SMA atau di sederajat ya atau STTB nilainya dicantumkan dicantumkan juga, berarti di copy saja, copy paste ya, bisa PDF bisa JPG. Kemudian 2 surat referensi. Jadi untuk UNS setiap pendidikan setiap pendaftar wajib memberikan 1 surat referensi. Kalau yang lain 2 referensi, kalau ini untuk UNS itu cukup 1 referensi dari kantor wakil rektor bidang kemahasiswaan. Itu 2 ya, dan alumni UNS. Jadi pernyataannya ada 2, 1 dari kantor wakil rektor bidang kemahasiswaan dan 1 dari alumni UNS. UNS ya. Tentu saja untuk perguruan tinggi yang lain ya penuhi saja ya. Anda dapat menghubungi untuk UNS ya, Ibu Yuni Parwianti, Kepala Bagian Kesejahteraan dan Alumni Biro Kemahasiswaan dan Alumni di email parwianti@yahoo.com untuk memproses persyaratan ini. Jadi khusus UNS ini, kalau yang lain yang ngurus sendiri ya. 1 dari kantor wakil rektor bidang kemahasiswaan dan 1 dari alumni. Kemudian resume atau kurikulum vitae, CV dan surat sertifikasi. Ini baca dulu ini. Nah kemudian kalau sudah tahu persyaratannya dan sudah dipersiapkan semuanya, silakan di sini klik mendaftar online. Maka nanti akan muncul ini register. Ini bahasa Inggris. Kalau ini bahasa Inggris saya silakan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, jadi nanti ini kita isi email, nama pertama, nama kedua, kemudian tanggal lahir, nah, baru nanti klik ini continue kalau bahasa Inggris ya, maka akan muncul ini login. Nah, jadi sudah tadi misalnya ini emailnya sudah diisi, ini akunnya sudah ya, karena kita sudah daftar tadi, baru PIN-nya ini dikirim lewat email yang tadi diajukan. Nah, jadi tulis lagi di sini, baru klik login. Nah, baru silakan setelah ini nanti diisi data-data yang harus diisi, kemudian file-file yang perlu dilampirkan. Nah, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ini menghubungi kontak informasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang beasiswa, silakan hubungi IIEF melalui ini email scholarship@iief.org.id atau melalui telepon ini atau ini pada jam kerja, atau kalau mau datang langsung ke Yayasan Pendidikan Internasional Indonesia IIEF, Menara Imperium, lantai 28, Suite C, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta 12980. Nah, itu. Nah, mari kita coba untuk kita praktekkan membuka alamat tadi. Jadi ini
kita boleh copy ini ya. Atau kalau ada ya diketik saja di Google tadi. Kita buka Google Chrome misalnya, boleh juga Chrome, boleh juga Mozilla ya. Saya pakai Chrome yang bisa buka. Saya pindah sini dulu biar nggak nutup. Kita ketik saja atau tadi kalau scholarship Kargil ya, populasi Kargil. Kargil HTTPS tadi ya. Atau kalau kita copy alamat tadi, nah ini ya HTTPS ya. Silakan dicatat ya, /www.kargilglobalscholars.com / atau garis miring participating countries / atau garis miring Indonesia FAQS. Ini kita klik. Nah ini ya. Nah, ini kalau sudah bahasa Indonesia sudah selalu, tapi kalau misalnya ini ya bahasa Inggris. Nah ini aslinya. Jadi kalau mau bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia. Nah, oke, kita lihat di bawah. Jadi apa yang ditulis di Detik Edu tadi ini, apa itu program cendekiawan global Kargil? Program ini Kargil adalah program tadi sudah ya. Kalau mau dibaca lihat selengkapnya ini. Tujuan program tadi sudah Kargil Global adalah siswa yang menunjukkan prestasi akademik yang patut dicontoh, memiliki potensi kepemimpinan dan studi di bidang pangan, pertanian, dan manajemen risiko. Menerapkan, mengapa terapkan? Baca surah ini ya. Ini tadi cakupan beasiswa. Nah, ini mengapa kok ikut global ini ya? Ini alasannya. Asalan utama untuk menjadi bagian dari program cendekiawan global Kargil adalah ini terima dana beasiswa hingga 2 tahun untuk membantu meringankan biaya pendidikan sarjana Anda. Besarnya tadi 35.600.000 untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengayaan Kargil Global Scholars, di mana Anda akan memiliki kesempatan untuk berjejaring dengan eksekutif Kargil, pemimpin komunitas dan bisnis, dan anggota jaringan Kargil Global Scholar di seluruh dunia. Menerima bimbingan dan konseling akademik dan profesional dari pemimpin Kargil melalui program bimbingan. Maka bergabunglah dengan komunitas yang berkembang dari para pemimpin dan visioner dunia masa depan. Mengapa kok ikut program Kargil Scholars? Ini tadi, ini alasannya. Kemudian siapa yang bisa mendaftar atau melamar? Ini tadi, nah ini ya, warga negara Indonesia, kemudian mitranya ada 10, tadi sudah tidak usah saya baca lagi. Ya. Kemudian ini tadi menunjukkan ini IPK minimal 3, sudah tidak usah saya baca. Nah, berapa banyak beasiswa yang akan diberikan di Indonesia? 10. Ya, 10 beasiswa akan diberikan pada tahun 2022. Apa manfaat beasiswa? Besar, yaitu terima penghargaan. Nah, ini 2.500 US dollar selama 2 tahun. Ya, tadi sudah ya. Seminar kepemimpinan 3 hari gratis, seminar kepemimpinan global juga gratis. Dipasangkan dengan pemimpin Kargil yang akan menjadi mentor, kemudian bisa menjadi anggota alumni Kargil Global Scholar. Nah, tenggat waktu dan tanggalnya tadi sudah, ini paling lambat Jumat 20 Mei 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Wawancara dilaksanakan sekitar bulan Agustus, pengumuman sekitar September. Harap dicatat bahwa jika terpilih sebagai finalis yang ditunjuk, Anda harus
bersedia ya, bukan tersedia, tapi Anda harus bersedia untuk berpartisipasi dalam seminar kepemimpinan dalam negeri yang akan berlangsung baik secara langsung atau secara virtual atau secara daring. Rincian persisnya ini ya, partisipasi adalah wajib, tidak ada pengecualian. Jadi kalau terpilih sebagai finalis, ini wajib mengikuti ini. Bagaimana COVID mempengaruhi program, silahkan ini ya. Nah, ini bagaimana menerapkan untuk mengakses aplikasi ya, ini tadi. Nah, jadi kita klik ini, baca selengkapnya. Nah ini tadi sudah saya bacakan tadi. Nih, ya. Kemudian untuk mendaftar tadi, ini kita klik ini, mendaftar online. Nah ini jadi buat akun. Nah, jadi buat akun dulu, misalnya Sumiati misalnya. Sumiati@gmail.com. Nah, nama depan Sumiati. Nama keluarga misalnya bapaknya ya, ini saya misalnya. Baru tanggal lahir, misalnya bulan Juni. Tanggalnya saya 20, tahunnya misalnya 2000 mana 2000 di bawah ya, nah, misalnya 2000. Baru nah, kalau bahasa Indonesia melanjutkan ya, kalau bahasa Inggris continue karena sudah diterjemahkan tadi ya, ini berarti bahasa Indonesia melanjutkan. Nah ini ya, alamat email ya kan, kata sandi ya. Tadi kalau sudah PIN-nya tadi silahkan nanti akan diperoleh dikirim melalui email yang tadi dituliskan yang pertama. Ya. Kalau lupa kata sandi ya lupa misalnya ya, baru gabung. Ya. Tuh. Nah kiranya itu Bapak Ibu dan adik-adik, ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kalau ada kurang dan kekurang jelasan, mohon bisa ditanyakan lebih lanjut melalui komentar di bawah video ini, atau bisa langsung ke kontak resmi yang tadi saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.